Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, para jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio Roja Cilengsi Bogor, juga radio Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Bandung, dan beberapa pendengar radio-radio lain, serta para pemirsa Roja TV, pemirsa Niaga TV, Persada TV, dan beberapa TV lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa khusus untuk Kamis kedua pengajian spesial muslimah, tapi tidak terlarang bagi ikhwan, bapak-bapak, pemuda, aki-aki, boleh. Tapi ini kajian sejatinya adalah pengajian rutin muslimah yang dulu diadakan di Cilengsi, Masjid Al-Barakah Radio Roja Cilengsi. Tapi karena satu dan lain hal, kita adakan di Bandung dan tetap disiarkan oleh Roja Cilengsi secara nasional. Tema yang kita akan angkat pada sore hari ini adalah majlis ilmu untuk muslimah. Oleh para ulama, hadis tentang ini dibahas dalam bab yang diberi judul Takhsisun Nisa bi Majlisil Ilm. Dikhususkannya untuk para wanita majlis ilmu berdasarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a niswatun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang niswah. Niswah itu bentuk jamak yang artinya para wanita, tapi tidak ada mufradnya. Telah datang beberapa wanita kepada Rasul alaihi salatu wassalam, lalu berkata, faqulna, mereka berkata, ya Rasulullah, ma naqdiru alaika fi majlisika minar rijal. Wahai Rasulullah, kami tidak bisa mendatangimu di majlismu karena para laki-laki. Maksudnya, karena banyaknya kaum laki-laki yang mendatangi engkau, sehingga kami tidak bisa berdesak-desakan dengan mereka untuk mendengarkan ilmu darimu. Fawa'idna minka yawman na'tika fih. Janjikan untuk kami satu hari saja dari dirimu, kami akan datang kepadamu di hari itu. Minta kajian akhwat ini, khusus muslimah, yang tidak didatangi oleh laki-laki.
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'idukunna baitu fulan. Baik, tempat berkumpul kalian adalah di rumah si fulan. Wa atahunna fi dhalikal yawm wa lidzalikal mau'id. Maka Nabi SAW mendatangi para wanita di hari yang sudah dijanjikan ke tempat yang sudah ditentukan. Jadi para akhwatnya sudah ngumpul di rumah yang sudah ditentukan. Nabi SAW datang lalu memberikan kajian. Fakana mimma qala lahunna, di antara yang beliau sampaikan kepada para wanita di majlis itu adalah ma min imra'atin tuqaddimu thalathan minal walad tahtasibuhun illa dakhalatil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan tak ada seorang pun wanita yang diberi 3 orang anak lalu ketiga anaknya ini meninggal ketika masih anak kecil, masih balita. Kemudian mereka bersabar atas kehilangannya. Yang dimaksud tahtasibuhunna, mereka ihtisab, artinya selain sabar, berharap pahala dari hal itu, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Kalau kehilangan 3 anak. Faqalat imra'atun minhun, berkatalah salah seorang di antara wanita, awithnan, bagaimana dengan 2 anak? Kehilangan 2 anak. Maka beliau menjawab, awithnan, ya 2 anak juga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, hadisnya nomor 7310, dan berkata Syekh Al-Arnaut, isnaduhu sahihun ala syarti Muslim. Sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Juga Imam Ibn Hibban meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Juga Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Kitabul Ilm, dan hadis ini sanadnya sahih. Juga selain dari Abu Hurairah, hadis ini pun diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Inilah hadis yang kita akan bahas. Ketika menerangkan hadis ini, para ulama berkata, An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Fakama yutlabu minan rijal al-ilmu wal-amal, fakadhalika yutlabu minan nisa' ilmu ma wajaba alaihinna ilmu, wa ilmu ma wajabat alaihinna amaluh. Wanita itu, para wanita, boleh dikatakan saudaranya kaum laki-laki dalam keimanan. Kalau laki-laki dituntut untuk berilmu dan beramal, demikian juga para wanita dituntut mempelajari ilmu yang wajib mereka ketahui dan ilmu yang wajib mereka amalkan. Sama kewajibannya. Laki-laki wajib belajar tauhid, wajib belajar akidah, wajib belajar keimanan, wajib belajar tata cara ibadah yang benar, dan seterusnya. Wanita juga begitu.
Adapun kaum laki-laki di Madinah, mereka bebas mendatangi Nabi SAW kapanpun. Mereka memiliki semangat yang besar. Dalam hal ini kita banyak mendengar kisah yang ma'ruf tentang dahsyatnya semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Mereka berkerumun di sekeliling Nabi SAW dan berdesak-desakan karena ingin mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW yang menjadi sumber kebahagiaan manusia dunia ataupun akhirat. Para wanita pun ingin demikian, tapi tidak bisa karena terhalang oleh kaum laki-laki. Mereka nggak bisa berdesak-desakan. Kalau ada yang nekat berdesak-desakan, pasti dilarang oleh Nabi SAW. Karena itu luputlah banyak penjelasan Nabi SAW dari pengetahuan para wanita. Karena itulah maka para wanita datang di waktu tertentu minta waktu yang khusus kepada Nabi SAW untuk mengajari mereka secara khusus. Dan hadis ini menjadi dalil yang jelas tentang haramnya, terlarangnya ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, sekalipun di sebuah tempat dan momen yang mengandung banyak kebaikan dan maslahat, seperti majelis ilmu tadi. Maka tetap para wanita tidak berani mendekat berdesak-desakan dengan kaum laki-laki tersebut. Berdasarkan hal itulah maka wanita meminta jatah khusus kepada Nabi SAW untuk belajar. Itu disebabkan karena situasi kondisi zaman dahulu yang tidak memungkinkan kajian bareng dengan cara dipisah. Karena tempatnya juga tidak memadai, masjid itu khusus kalau Nabi kajian penuh untuk laki-laki saja, wanitanya nggak kebagian. Kalau di luar tidak kedengaran karena tidak ada teknologi pengeras suara seperti zaman sekarang. Adapun pada zaman sekarang memungkinkan laki-laki dan perempuan bareng-bareng ngaji tanpa ikhtilat. Seperti yang sekarang kita sedang lakukan. Di masjid yang sama, ikhwan ada, akhwat ada, tempat terpisah. Tidak campur baur, tidak saling pandang, tidak saling melirik, tidak pagiling gisik, tidak pakai geye, tidak berdesak-desakan, aman. Dan ini didalili oleh hadis tentang salat Id. Nabi SAW salat Id laki perempuan bareng. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Seusai khutbah di hadapan laki-laki, Nabi SAW berjalan ke saf para wanita lalu memberikan khutbah lagi. Karena tadi tidak terdengar, terlalu jauh ke saf para perempuan. Dalam hal ini berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang beliau jelaskan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, karena hadis ini adalah kitab Sahih Bukhari. Kata Imam Ibn Hajar, wa
min fawaidi hadzal hadis, di antara faidah dari hadis tentang salat Id ini, istihbabu wa'dhin nisa wa ta'limihinna ahkamul Islam wa tadhkirihinna bima yajibu alaihin wa yustahabbu hathuhunna 'ala as-sadaqah wa takhsisuhunna bidzalika fi majlisin munfarid wa mahallu dzalika kulluhu idza amanatil fitnah wal mafsadah. Kata Imam Ibnu Hajar, di dalam hadis tadi terkandung faidah atau pelajaran bahwa disunnahkan memberi tausiah kepada para wanita secara khusus dan mengajari mereka tentang hukum-hukum Islam, mengingatkan mereka tentang kewajiban mereka, dan disunnahkan bagi para wanita untuk sedekah dan mengkhususkan memberi tausiah kepada mereka di dalam majlis yang khusus untuk mereka dengan syarat aman dari fitnah dan kerusakan. Itu kata Imam Ibnu Hajar yang beliau sampaikan di juz yang kedua dari kitab Fathul Bari halaman 543. Dan hadis ini menjadi dalil pokok tentang pertama, perlunya mengajari para wanita secara khusus. Yang kedua, terlarangnya taklim, pengajian yang di dalamnya ada ikhtilat, bercampur bauran antara laki-laki dan perempuan tanpa terpisah di satu majlis yang bersama-sama tanpa adanya penghalang di antara mereka. Karena di dalamnya terkandung manfaat tapi sekaligus mafsadat. Kalau laki dan perempuan bareng-bareng ngaji tanpa adanya pemisah, manfaat ada. Semua dapat ilmu, tapi mafsadatnya juga ada, besar. Yaitu apa? Muncul fitnah. Ikhwan tidak akan tunduk terus, tapi melirik ke akhwat. Akhwat melirik juga ke ikhwan. Pamprok tutup. Saling bertatapan. Itu akan menjadi fitnah bagi kedua-duanya dan itu madarat. Walaupun ada maslahat, madarat harus lebih diperhatikan. Kaidah menyatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Dengan ngaji bareng ada manfaat yang diraih, tapi ada mafsadat yang harus lebih dihindarkan, maka jangan. Dan salah satu dalil yang melahirkan kaidah ini, kaidah bahwa menolak mafsadat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat, adalah tentang judi dan khamar. Yang kata Allah, fihima fihi manafi'u linnas, di dalamnya ada fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Di dalam khamr dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaat, maka diharamkan, terlarang. Dari hadis yang sedang kita bahas ini ada beberapa pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran pertama adalah man'u ikhtilatir rijal bin nisa walau kana dhalika athna'a talaqil ilm.
Hadis ini menjelaskan terlarangnya ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan sekalipun di tengah-tengah kajian ilmu. Ini penjelasan para ulama yang diambil dari ayat dan hadis tadi. Jangan berdalil di zaman Nabi tidak ada hijab antara laki dan perempuan. Iya betul tidak ada hijab karena kondisinya. Kalau diadakan kajian di masjid penuh untuk laki-laki, wanita nggak kebagian. Kalau diadakan di tempat lainnya nggak ada tempat yang memadai seperti zaman sekarang. Ini dibutuhkan ijtihad para ulama mujtahid. Di antara Imam Ibnu Hajar berijtihad. Ya, dalilnya adalah salat Idul Fitri, wanita di belakang, laki-laki di depan, gitu ya. Kemudian Nabi khutbah 2 kali yang menunjukkan adanya pemisahan. Tidak boleh tetap ada ikhtilat. Ini yang pertama. Faedah kedua, yajuzu lirrajulil ma'mun ay yaquma bita'limi majmu'atin minan nisa lakin la yanfaridu bi'ihdahun. Hadis ini menjelaskan boleh seorang laki-laki yang amanah, yang bisa menjaga pandangan, menjaga sikap, dia memberi taklim ke sekelompok para wanita, tapi tidak boleh bersendirian, disertai dengan orang lain, asal dia amanah. Bukan karena ustadz atau tidaknya, sebab ada nggak ustadz yang centil, yang genit, yang matanya jelalatan? Mungkin ada, sambil ngaji, sambil ngincer mana nu herang. Ini tidak amanah. Ingat, Allah itu ya'lamu, mengetahui apa? Kha'inatul a'yun, pengkhianatan lirikan mata. Orang bisa tidak memperhatikan, tapi Allah serba tahu. Asal dia amanah, dia boleh memberikan kajian di hadapan akhwat tanpa hijab antara dia dengan akhwat, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, asal dia amanah. Ketiga, nah ini yang ketiga. ينبغي للرجل في هذه الحالة أن يحضر معه شخص أو شخصان ممن تدعو الحاجة لظهورهما. Hendaklah si ustaz, dai yang mengajar para akhwat dalam keadaan seperti itu disertai oleh 1 atau 2 orang yang memang dibutuhkan. Dan ini didalili oleh hadis tentang yang sedang kita bahas. Hadis ini diriwayatkan melalui 2 orang sahabat. Pertama Abu Hurairah, kedua Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Nabi SAW datang kepada majlis wanita didampingi oleh 1 atau 2 orang, minimal Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Makanya sahabat ini bisa tahu apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Menunjukkan mereka ada juga di sana. Dan juga tentang seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau 2 orang anak yang mati gimana? Kalau tidak ada sahabat yang menyampaikan, kita tidak tahu hadis ini. Tapi ada sahabat yang menyampaikan, yang menunjukkan dia ada di sana.
Makanya ketika menerangkan hadis ini, wadzahir annahu kana hadiran walidzalik ittala'a ala madar. Zahir hadis ini menunjukkan ada sahabat yang hadir, 1-2 orang laki-laki. Makanya tahu apa yang terjadi. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri sebagaimana riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan ini menunjukkan Abu Sa'id Al-Khudri juga hadir. Ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri juga hadir. Selanjutnya berkata Imam Ibn Hajar, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam indama atan nisa fil 'id wa'adhahunna wa dzakkarahunna istahaba ma'ahu Bilal. Nabi SAW ketika mendatangi saf para wanita pada waktu sholat Id, memberi khutbah di hadapan saf para wanita disertai oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Maka kata Imam Ibn Hajar, fihi annal adab fi mukhatabatin nisa fil mau'idhah awil hukam alla yahdura minar rijal illa man tad'ul hajatu ilaihi min syahidin wa nahwihi. Di dalam hadis ini terkandung pelajaran tentang adab ketika memberi khutbah kepada para wanita, memberi tausiah, memberi ceramah, memberi pelajaran, bahwa tidak boleh ada yang hadir di hadapan para wanita selain ustadznya, kecuali orang yang memang dibutuhkan untuk itu. Kalau sekarang umpamanya ada khusus kajian para akhwat, ada ustadz, ada pendampingnya untuk menyediakan sesuatu yang memang dibutuhkan, pasang kamera, masang speaker, sound system yang rata-rata akhwat umpamanya kurang menguasai hal itu gitu, tapi ikhwan menguasai hal itu dan jaga di sana. Kalau ada kerusakan, ada trouble, ada masalah gitu ya, boleh. Tapi yang tidak berkepentingan jangan. Inilah faedah yang ketiga dari hadis ini. Faedah yang keempat, wujudul rajul fi makani wujudi majmu'ati minan nisa la yu'addu khulwatan wa innamal khulwah hiya infirad bainar rajul wa imra'atin. Keempat, hadis ini pun menerangkan adanya 1 atau 2 orang laki-laki di tengah kerumunan para wanita tidak disebut khalwat atau ikhtilat yang terlarang. Khalwat itu kalau berdua-dua antara laki dan perempuan. Ikhtilat itu kalau laki-laki dan wanitanya banyak lalu berdesak-desakan, pagali wota, itu terlarang. Adapun kalau seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam, memberi pelajaran kepada para wanita tanpa hijab, iya tanpa hijab. Ada 2 orang sahabat di sana dan itu dibolehkan, makanya Nabi membiarkan. Dan ini tidak terlarang, tidak termasuk khalwat atau ikhtilat yang terlarang selama kedatangan 2 orang ini dibutuhkan kehadirannya. Inilah faedah yang keempat. Faedah yang kelima, taqwas sahabiyat wa ba'dahun an muzahamati rijal ma'al hirsi 'alal ilm. Hadis ini menjelaskan
kuatnya kadar ketakwaan para wanita di zaman para sahabat. Sehingga walaupun mereka sangat butuh kepada ilmu, tapi nggak berani berdesak-desakan dengan laki-laki. Secara naluriah, laki dan wanita kalau bergaul akrab, bercampur, berhadap-hadapan, suka apa tidak? Suka, senang. Semua laki-laki dan wanita yang normal pasti senang. Tapi karena terlarang secara syar'i dan mereka memiliki ketakwaan, ini yang menahan mereka untuk menjauhi perkara yang sebenarnya mereka sukai. Tapi selama terlarang, tahan. Walaupun butuh ilmu, senang bercampur baur antara laki dan perempuan, ingat ini terlarang. Tahan diri mereka. Daripada ikut berdesak-desakan dengan laki-laki walaupun di majelis ilmu, lebih baik minta jatah waktu khusus kepada Nabi SAW. Kalau bukan ketakwaan, nggak akan begitu. Ingat, pernah kita bahas makna takwa. Takwa maknanya adalah ja'lul insan wiqayatan mimma yakhafuhu atau mimma yadhurruhu. Makna takwa itu adalah seseorang membuat pelindung antara dirinya dengan sesuatu yang bisa membahayakan dia. Nah, takwa kepada Allah maknanya membuat tameng antara dia dengan murka dan azab Allah. Itu makna takwa. Aplikasinya, laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Itu aplikasi dari takwa. Kenapa harus melaksanakan semua yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang dilarang? Untuk menghindari murka dan azabnya. Makanya ketika berperilaku, ketika berbicara, hati-hati, dipilih dan dipilah. Jangan sampai ucapannya, perbuatannya mengundang murka dan azab Allah. Ini yang dalam hadis pertanyaan Umar kepada seorang sahabat, apa arti takwa? Dia bertanya, hai Umar, pernah enggak engkau berjalan di jalanan yang di sana banyak kerikil tajam dan duri-duri? Iya, pernah. Apa yang kamu lakukan? Saya hati-hati, jangan sampai langkah saya menginjak duri atau kerikil tajam biar enggak luka. Itulah takwa. Hati-hati biar tidak terjerumus ke dalam hal yang madarat. Jadi wujud ketakwaan itu adalah ketaatan kepada perintah Allah, menjauhi semua larangan. Itu takwa. Walaupun yang diperintahkan oleh Allah itu berat, dia tetap lakukan. Walaupun yang dilarang oleh Allah itu begitu menyenangkan, dia tetap jauhi. Karena tahu di balik kesenangan itu ada murka dan azab Allah. Inilah takwa. Dan ini yang dimiliki oleh para wanita sahabiah saat itu. Ingin dapat ilmu, ingin bergaul rapat dengan kaum laki-laki, tapi terlarang secara syar'i, mereka tahan diri. Lalu yang mereka lakukan, minta jatah waktu khusus kepada Nabi SAW. Inilah faedah yang kelima dari hadis ini. Faedah keenam. Atfalul muslimina fil jannah. Hadis ini menerangkan bahwa anak-anak kaum muslimin berada di surga. Maksudnya anak-anak
yang mati sebelum baligh itu ke surga itu. Berdasarkan hadis ini. Kalimat mana dari hadis ini yang bermakna demikian? Kalimat yang menyatakan tak ada seorang wanita pun yang kehilangan 3 orang anak kecuali dia masuk surga. Masuk surganya seorang ibu karena kematian anak-anaknya ketika balita. Penyebab masuk surganya ibu itu karena anak-anaknya. Kalau anak-anak yang mati menjadi penyebab masuk surganya ibu, apalagi anak-anaknya. Oleh karena itulah maka hadis ini selaras dengan dalil-dalil lain. Salah satunya adalah hadis tentang mimpinya Nabi SAW. Ini hadisnya panjang. Dalam mimpi Nabi SAW didatangi 2 orang. Di awal 2 orang ini misterius, tidak dikenal, tidak diketahui. Tapi di akhir hadis diketahui 2 orang ini Jibril dan Mikail. Dan mimpi Nabi SAW adalah wahyu. Nabi dibawa ke beberapa tempat menyaksikan banyak kejadian yang mengerikan, menakutkan, karena melihat orang-orang diazab, disiksa, dan itu azab kubur. Kita skip penjelasan ininya, kita langsung ke bagian yang ada kaitan dengan yang sedang kita bahas. Nabi SAW melihat dibawa ke sebuah taman yang indah. Ada pohon yang rindang. Di bawah pohon duduk seorang orang tua yang bijak, sedang mengasuh banyak anak-anak di sana. Anak-anaknya ceria, senang, gembira, bahagia. Tempatnya menyenangkan. Tidak ada kesulitan, penderitaan yang terekspresikan di wajah anak-anak itu. Nabi SAW bertanya, siapa orang tua itu dan siapa anak-anak itu? Dijawab, orang tua itu adalah Ibrahim alaihissalam. Dan anak-anak itu adalah auladul muslimin, anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum mereka baligh. Dan itu di mana? Di alam kuburnya. Mereka senang bahagia diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau di alam kubur itu sudah bahagia, di akhirat lebih bahagia lagi. Sebagaimana hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman itu kalau berdiri di atas kuburan nangis, dahsyat nangisnya sampai jenggotnya basah oleh air mata tangisan, menunjukkan nangisnya itu luar biasa. Lalu ditanya orang, tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tadhkurul maut wa tabki. Engkau ingat surga, ingat neraka, tidak nangis. Tapi kalau ingat kuburan, kenapa nangis? Lalu beliau menjawab, Inni sami'tu Rasul alaihi salatu wassalam yaqul. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qabru manzilatun min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysar. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alam kubur adalah salah satu fase di antara fase menuju akhirat.
Siapa yang selamat dari alam kubur, selamat dari dua, dari fitnah kubur yang berupa pertanyaan munkar nakir di alam kubur, yang kedua dari azab kubur. Dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, terhindar dari azab kubur. Selamat. Faman najamin, siapa yang selamat dari alam kubur, kehidupan setelahnya lebih mudah. Kehidupan di akhirat lebih mudah bagi dia, lebih menyenangkan. Tapi wa man lam yanju min, siapa yang tidak selamat dari alam kubur, dia terkena azab kubur, dia terkena umpama atau tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, maka fase setelahnya lebih berat bagi dia. Kalau dia terkena azab kubur nggak seberapa, begitu sampai di akhirat lebih dahsyat lagi. Kata Allah tentang Fir'aun dan bala tentaranya dalam Al-Quran disebutkan, hembuskan api neraka ke Fir'aun dan bala tentara setiap pagi dan petang. Itu di alam kubur. Wa yauma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Nanti di akhirat masukkan Fir'aun dan bala tentara itu ke azab yang jauh lebih dahsyat daripada azab di alam kubur. Jadi di alam kubur aja dahsyat azab, tapi nggak ada apa-apanya dibanding alam akhirat. Inilah salah satu di antara makna ayat yang keberapa? 52 dari surah Yasin. Ketika orang kafir di akhirat dibangunkan, dibangkitkan, mereka menyatakan, "Man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun." Orang kafir begitu dibangkitkan di akhirat, dibangunkan, kata mereka, "Man ba'atsana min marqadina." Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang? Sebagian orang ada yang mengingkari alam kubur dengan ayat ini. Orang kafir sebelum dibangkitkan tidur panjang, tuh nggak ada alam kubur berdasarkan ayat ini. Itu kata mereka salah, keliru. Dan ini dibantah oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka ketika menerangkan ayat ini. Ada dua makna. Makna pertama, saking mengerikan, menakutkan dan dahsyatnya kondisi alam akhirat, azab kubur itu dianggap tidur, nggak ada apa-apanya. Ini makna pertama. Itu penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dinukil oleh para ulama ahli tafsir, di antara oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kedua, yang dimaksud dengan tidur itu adalah tidur setelah kiamat menjelang dibangkitkan. Tidur antara dua tiupan. Tiupan sangkakala pertama menghancurkan seluruh alam jagat raya ini, kiamat. Tiupan yang kedua membangkitkan semua makhluk yang pernah mati. Dua tiupan ini ada jeda waktu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "Ma baina nafkhatain arba'un." Jarak waktu antara dua tiupan ada 40. Muridnya bertanya, "Arba'una yauman?" Apakah maksudnya 40 hari? Dijawab, enggak mau menjawab. Arba'una syahra, enggak mau menjawab. Arba'una sana, 40 tahun, enggak. Pokoknya lama. Dan saat itulah tidur. Semua orang, semua makhluk tidur antara tiupan pertama dan tiupan kedua.
Para ulama menyatakan minimal 40 tahun, bisa aja 40 abad. Diambil dari ayat orang kafir begitu dibangkitkan mengatakan, siapa yang membangunkan kami dari tidur yang panjang? Berarti itu panjang waktunya. Nah, saat itulah tidur. Bukan berarti nggak ada alam kubur. Alam kubur nggak bisa ditolak, nggak bisa diingkari. Karena ayatnya banyak, hadisnya mencapai mutawatir maknawi. Jadi itu yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang adanya alam kubur. Jadi siapa orang yang selamat dari alam kubur, mendapatkan nikmat kubur, dia akan bahagia di akhirat nanti. Nah, anak-anak itu bahagia di alam kuburnya. Oleh karena itulah maka para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa atfalul muslimina fil jannah. Anak-anak kaum muslimin itu di surga. Maksudnya anak-anak yang mati sebelum mereka baligh. Dan ini busyra sarah, berita gembira bagi setiap orang tua yang pernah kehilangan anak ketika anak masih balita. Kira-kira sedih apa, menderita kalau anak yang lucu-lucunya mati? Ya sedihnya, menderitanya. Penghiburnya ini, anak itu bahagia di alam kubur sana. Ya, inilah faidah yang ke-6. Faidah ke-7. Man mata lahu thalathatu minal walad dhukuran kana aw inatha yahtasibuhunna adkhaluhul jannah wa kadzalikal ithnan wa ma zada an dzalik famin babu aula. Hadis ini pun menerangkan bahwa siapa orang yang ditinggal mati 3 anaknya, baik laki ataupun perempuan, anaknya itu laki-laki ataupun perempuan, dia ihtisab dengan kehilangan anaknya itu, sabar dan mengharapkan pahala. Anak-anaknya itu akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Demikian juga 2 orang, apalagi kalau lebih dari 3 orang. Mungkin ada yang setiap melahirkan mati, setiap melahirkan mati anaknya, sampai lebih dari 3 orang, itu lebih lagi. 2 orang saja begitu. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau anaknya 1 orang? Di hadis ini tidak diterangkan, karena pertanyaannya hanya 2 orang, karena wanita yang bertanya itu mungkin pernah kehilangan 2 orang anak. Penasaran, bagaimana kalau 2 orang anak ya Rasulullah? Ya 2 juga. Sudah dia merasa cukup dengan itu. Nggak ada yang bertanya, bagaimana kalau 1 orang? Ada dalam hadis lain ya 1 orang juga. Sebagaimana sering saya ungkapkan, seketika Nabi SAW sedang ngumpul dengan para sahabatnya. Di hadapan Nabi SAW ada sahabat yang di balik punggungnya muncul anak kecil, anak dari sahabat ini. Diambil, dipangku, dicium, ditatap, diusap, lalu dilahun, kata orang Sunda. Dilahun itu diletakkan di atas pahanya. Nabi SAW melihat, lalu bertanya, hal tuhibbuh, kamu mencintai anakmu ini? Sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuhu. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana aku mencintai anakku ini.
Ini menunjukkan cintanya kepada anak ini ya, nggak perlu digambarkan, nggak perlu ditanya. Semua kita begitu, apalagi anaknya masih kecil, lucu-lucunya. Anak yang sudah besar, bandel gitu ya, durhaka, tetap aja sayang, ya enggak? Apalagi anak kecil lucu-lucunya. Esoknya ketika Nabi dan para sahabat ngumpul lagi, sahabat yang kemarin membawa anak itu tidak ada. Ditanya, kemana si fulan yang kemarin bawa anak? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin meninggal dan bapaknya sekarang sedang bersedih. Langsung Nabi SAW bangkit, lalu pergi takziah. Para sahabat ikut mengikuti Nabi SAW, ngalut, ngabandalut, ngabring, pairing-iring. Ketika datang ke rumah sahabat itu, didapatinya sedang bersedih. Lalu Nabi SAW menghibur. Untuk menghilangkan, minimal mengurangi kesedihannya. Menghiburnya bukan ngelawak agar tertawa, bukan. Harus dibedakan antara menghibur dengan ngelawak. Kata Nabi SAW, ayyuhuma ahabbu ilaiki, mana sih yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup selamanya sampai dewasa dan kamu bisa bersenda guru dengannya, atau anakmu meninggalkanmu terlebih dahulu dan menunggumu di pintu surga untuk membawamu ke dalam surga? Mana yang kamu pilih? Mending anak itu hidup panjang sampai dewasa, tapi belum tentu ke surga, ya. Dan ingat, anak itu lucunya itu ketika kecil saja. Sedikit gede, sudah gaul, sudah sekolah, tapi kasebelen tuh. Ketika kecil belum main, masih di rumah, masih bersih, masih lucu, belum gaul, belum menyerap keburukan dari lingkungannya. Lucu, coba sudah 5 tahun keluar, panas-panasan, gaul dengan kawan-kawannya. Nggak bersih lagi, jadi hidung caketruk. Karena kepanasan. Banyak daki, ya. Kemudian bahasanya, karakternya menyerap dari lingkungannya, bikin jengkel orang tuanya. Apalagi kalau ABG, apalagi sudah remaja, sudah dewasa, semakin menjengkelkan. Ada nggak orang tua yang jengkel sama anak-anaknya? Rata-rata mereka. Itu kalau sudah dewasa. Tapi kalau ketika kecil mati, dia bahagia di alam kubur, nanti di akhirat menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun kedua orang tuanya ke dalam surga. Itu jelas kebahagiaan yang pasti. Cing, kata Nabi SAW, mana yang kamu pilih? Anakmu tetap hidup panjang bersamamu, tapi nggak ada jaminan ke surga, atau anakmu pergi mendahuluimu, menunggu di pintu surga, kemudian membawa ke surga? Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, kalau anakku meninggalkanku dan menungguku di pintu surga serta akan membawaku ke dalam surga, lebih aku sukai. Kata Nabi SAW, demikianlah anakmu sekarang. Anakmu nanti akan menunggumu di pintu surga, menuntunmu masuk ke dalam surga. Ini kisah ini lucu enggak? Tidak lucu. Bikin ketawa enggak? Tidak bikin ketawa. Orang itu kisah atau
penjelasan Nabi ini bisa menghilangkan kesedihannya apa tidak? Iya, inilah hiburan. Bukan agar tertawa, tapi mengurangi kesedihannya, bahkan mengganti kesedihan dengan kebahagiaan. Mengetahui anaknya di alam kubur berbahagia, mengetahui anaknya menunggunya di pintu surga, itu otomatis membahagiakan. Inilah hiburan. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, sekalipun satu orang anak meninggal ketika kecil, tetap bisa menjadi penyelamat orang tuanya dari azab neraka, sekaligus menguatkan poin ke-6 tadi, bahwa anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik itu ke surga, karena dia yang menuntun kedua orang tuanya ke dalam surga. Inilah faidah yang ke-7. Ke-8. Annal masaib allati tusibul muslima tukaffiru dhunub wa tarfa'ud darajat. Hadis ini pun menerangkan bahwa musibah yang menimpa seorang muslim itu menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Kenapa orang tua tersebut bisa ke surga? Karena terhapus dosanya. Orang nggak bisa ke surga kalau masih ada dosa. Ke surga itu dosanya sudah dibersihkan. Orang muslim yang mau ke surga tapi ada dosa dulu gitu, dia harus ke neraka dulu. Ini menunjukkan dosa orang itu sudah tidak ada, terhapus. Salah satu faktor penghapus dosa, musibah, penderitaan. Apapun bentuk musibahnya, baik fisik ataupun psikis, termasuk kesedihan. Umpamanya kalau fisik, kelelahan. Kita suka capek, ya. Lelah itu menghapus dosa, apapun penyebabnya. Apalagi penyebabnya itu ibadah seperti haji, umroh, tawaf, sa'i, itu kan lelah. Lempar jumroh itu jauh anunya apa dari tenda ke tempatnya, ketika jumrohnya berdesak-desakan, itu menghapus dosa. Kita kerja, seorang suami kerja, banting tulang, peras keringat untuk menafkahi anak istri, lelah berkeringat, itu menghapus dosa. Kacangkel, kakasol, kapegel oge, mungkin di antara ikhwan ada yang dagang berkeringat tidak, tapi cangkel, pegel, kesel, manyun, nunggu penumpang, nunggu apa? Nunggu pembeli. Ya, itu menghapus dosa. Termasuk psikis, kita sedih, kita tersinggung, kecewa, ada yang menghina, ada yang menggibahi, ada yang memfitnah. Itu perasaannya bukan sedih, bukan kecewa, pokoknya mah sumpek gitu ya. Itu menghapus dosa. Semua penderitaan dan mengangkat derajat. Inilah yang menjadi penghibur ketika kita mengalami penderitaan fisik ataupun psikis. Tersenyumlah, karena itu menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Mungkin kita suatu saat mau belanja, sudah masuk ke supermarket, bawa 2 troli penuh, pas sampai di kasir, dompetnya nggak ada, hilang, kena copet. Sedih apa tidak? Ya, itu menghapus dosa. Jadi jangan stres, depresi dengan penderitaan lahir atau batin, fisik ataupun psikis, karena ternyata itu memberi keuntungan, yaitu menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Inilah faedah yang ke-8.
Faidah ke-9, jawazu khurujil mar'ah li talabil ilm. Hadis ini menerangkan bolehnya seorang wanita keluar rumah untuk talabul ilmi, untuk belajar, untuk menghadiri kajian, boleh. Pada dasarnya wanita tetap dalam rumah. Al-Quran tuh yang menyatakan waqarna fi buyutikunna, tetaplah kamu di rumah-rumah kamu, nggak boleh keluar. Maknanya kata Ibn Abbas, la yakhrujna min buyutihinna illa lil hajah. Nggak boleh wanita keluar rumah kecuali kalau ada keperluan yang dibolehkan oleh syariat. Salah satunya adalah mencari ilmu, boleh keluar. Buktinya nih wanita di zaman Nabi SAW minta kajian khusus oleh Nabi, dikasih jatah waktu, mereka keluar untuk hadir di majelis ilmu Rasul SAW. Boleh ya, asal tidak sampai pada taraf safar. Kalau sampai pada taraf safar boleh mencari ilmu, boleh asal pakai mahram. Kalau sendirian, kata Ustaz juga berdasarkan hadis, boleh keluar mencari ilmu, berengbang ke Jakarta sendirian. Mencari ilmu keluar rumahnya boleh, safarnya boleh, tapi bersendiriannya tidak boleh. Harus disertai mahramnya, ayahnya, suaminya, kakak, adik, anak, atau siapapun yang menjadi mahramnya. Itulah yang ke-9. Faidah yang ke-10. Inayatu walil amri bir'iyatihi wal wafa' lahum bil wa'di raghmal masyaghil. Hadis ini menerangkan kepedulian ulil amri. Ulil amri dalam hadis ini ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, penguasa, pemimpin. Kepedulian ulil amri kepada rakyatnya dan menunaikan janji di tengah kesibukannya. Peduli itu, ada yang minta ngaji, ayo ngaji, kumpul kalian di rumah anu, di hari anu. Itu peduli. Dan ketika janji ditunaikan. Ada enggak ulil amri yang tidak menunaikan janji? Ketika sebelum dipilih, waktu kampanyenya, janji akan ini, akan itu, akan begini, akan begitu. Setelah kepilih, mada tahu nggak akan mungkin diturunkan lagi. Janji tinggal janji. Setelah berlalu 5 tahun, janji lagi tuh. Si rakyat yang sudah ketipeng boping di 5 tahun yang lalu, lupa lagi. Ya, kepada janji yang dulu. Milih lagi. Ada yang begitu? Saya nggak nyebut presidennya di mana, kapan, dan siapa, enggak. Pokoknya ada yang seperti itu. Atau pemimpin untuk level desa. Kepala desa kan pemilu juga ya. Kalau lurah ditunjuk. Di desa pemilu. Saya janji di masa kepemimpinan saya akan begini, jalan pokoknya mulus lah gitu ya. Mulusnya ternyata cuma sehari pakai aspal plastik, dioles-oles saeutik. Sehari sudah hancur lagi. Nabi SAW tidak begitu. Sekali janji ditepati. Dan amat peduli kepada umat yang meminta perhatiannya. Inilah faedah yang ke-10. Ke-11. Iqbalus sahabati ala durusil ilmi wa hirsuhum ala majalisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan dahsyatnya respon para sahabat terhadap pelajaran ilmu dan besarnya semangat mereka untuk menghadiri majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun beliau duduk, diriung itu
Para wanita nggak sempat, nggak pernah para wanita melihat Nabi duduk sendirian gitu ya, terus diserbu sama akhwat. Enggak, setiap mau datang banyak para sahabat. Kadang wanita itu ngutus seorang aja yang wanter, yang pintar ngomong, bertanya ini, bertanya itu. Kadang minta jatah waktu untuk mendengarkan kajian ilmu. Ini menunjukkan semangat. Para sahabat laki-laki semangat, wanita pun tak kalah semangatnya. Maka tak heran kalau sekarang kita pun menyediakan kajian khusus para akhwat. Spesial akhwat lah. Pada waktu kajian umum, akhwat boleh hadir. Nggak pernah ada. Ini khusus kajian ikhwan. Ada? Ada 1 kali 2. 1 kali 2 kali. Tapi yang saya ingat, saya pribadi nggak pernah. Ini khusus kajian ikhwan, akhwat. Nggak. Ya. Tapi ada usaha lain untuk khusus kajian ikhwan, akhwat. Nggak. Mungkin karena pertimbangan tempat atau situasinya. Tapi akhwat ada kajian khusus. Ini kajian khusus muslimah sekarang ini. Tapi kok ikhwan banyak hadir. Hari Kamis ketiga, Kamis depan pagi-pagi itu kajian muslimah di sini juga. Ikhwan boleh hadir kok ya. Salah satunya mengamalkan hadis ini. Bahwa ada kajian khusus bagi muslimah. Faidah ke-12. Fadlul ihtisab fil amali kullih. Hadis ini menerangkan keutamaan ihtisab di dalam semua amalan. Ihtisab itu mengandung 2 unsur, sabar dan berharap pahala. Di dalam amalan itu mengandung penderitaan. Ada 2, sabar dan pahala. Contohnya hadis ini, ditinggal mati, ihtisab. Sabar dan pahala. Ada lagi hadis tentang saum Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang saum Ramadan dengan iman dan ihtisab. Saum itu ada penderitaan, lapar, haus, lemas dan seterusnya. Sabar dan berharap pahala. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan tarawih dengan iman dan ihtisab. Dalam tarawih ada penderitaan? Ada. Pegel kalau lama, dan tarawih biasanya lama. Sejam gitu. Kalau zaman dahulu hampir semalaman. Ada memang yang 23 rakaat 7 menit. Capek apa tidak? Capek geraknya terlalu cepat sehingga senam atau barijeng tesahnya. Capeknya tetap. Nggak ada pahala yang bisa diharapkan. Karena tidak sah. Kenapa tidak sah? Pertama, tidak ada tumaninah, dan tumaninah rukun. Yang kedua, tidak ada doa dalam setiap gerakan ruku, sujud, ya, berdiri di antara sujud. Ada doa? Ya ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan berdoanya ini? Padahal doa di dalam setiap gerakan hukumnya wajib. Rukunya, sujudnya rukun. Bacaannya wajib. Jadi tarawih yang seperti itu tidak ada pahala. Tapi tarawih yang adem, yang rilaks, enak bacaan lama, itu ada penderitaan tapi pahalanya besar. Terakhir poin ke-13, jawazu kalamin nisa' ma'ar rijalil ma'munin lihajatihinnal masyru'ah. Hadis ini menerangkan bolehnya para wanita berbicara kepada laki-laki untuk
kepentingan syar'i. Wanita suaranya bukan aurat selama normal dan wajar. Baru aurat dan terlarang kalau suaranya itu digenit-genitkan. Seperti dalam ayat ke-33 surah Al-Ahzab, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian, hai para wanita, menggenit-genitkan suara kalian, sehingga laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona dengan suara. Ini yang aurat, yang tidak boleh, yang haram. Tapi kalau bicaranya wajar, nadanya wajar, isinya baik, boleh. Laki ngobrol dengan wanita, jangankan pakai telepon, langsung juga boleh. Seperti para wanita ini yang langsung datang kepada Nabi SAW dan minta jatah waktu untuk ngaji, oleh Nabi tidak dilarang, dilayani dan boleh. Jadi boleh laki dan perempuan berbicara asal isinya baik, nadanya wajar-wajar saja, dan tidak berkhalwat atau tidak berikhtilat, dan matani jangan papelong-pelong, jangan saling bertatapan. Allah menyatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada lelaki mukmin, tundukkan pandangan kalian. Ayat 31-nya, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna." Katakan kepada wanita mukminah, tundukkan juga pandangan mereka. Sama-sama tunduk, tidak saling bertatapan, ya. Inilah kajian kita, pembahasan tentang hadis para wanita yang meminta waktu khusus untuk kajian kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup sampai di sini kajian kita. Insya Allah kita akan jumpa besok membahas kitab Tauhid di waktu dan gelombang serta tempat yang sama. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.